Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah sebuah analisis yang, jujur aja, tajam dan super menarik. Kita bakal melihat kenapa birokrasi administratif itu nggak bisa secara ajaib menghasilkan pertumbuhan ekonomi nasional kalau nggak ada inovasi dari universitas. Kita sering kan dengar janji-janji angka pertumbuhan yang tinggi, tapi dari mana sih sebenarnya angka itu berasal? Apakah dari meja birokrat atau dari laboratorium kampus? Yuk, kita bongkar bareng-bareng. Kita mulai dengan sebuah kutipan yang lumayan provokatif dari materi kita. Gini bunyinya, dia itu cuman kasir, mana ada kasir menghasilkan pertumbuhan. Wah, ini ibarat tamparan keras buat cara kita ngelihat manajemen ekonomi. Logikanya, kalau kasir itu kerjanya cuma nyatet uang masuk dan keluar, terus siapa dong yang sebenarnya bertugas memproduksi nilai tambah di negara ini? Oke, biar gampang, mari kita petakan perjalanan kita hari ini. Kita bakal ngebahas 5 hal. Pertama, ilusi pertumbuhan dan sang kasir. Kedua, rantai inovasi. Ketiga, kampus dan kripto-feodalisme. Keempat, benturan birokrasi versus inovasi. Dan terakhir, menambang pikiran. Langsung aja kita mulai. Masuk ke bagian pertama nih, ilusi pertumbuhan dan sang kasir. 6%. Angka ini bukan sekedar angka di atas kertas ya. Ini ibarat beban ekspektasi yang berat banget. Publik itu menuntut keras supaya ekonomi kita tumbuh di angka 6%. Dan analisis ini menyoroti gimana ekspektasi publik yang gede ini malah bisa dibilang menyiksa para administrator pemerintahan. Seperti yang dicontohkan dengan sosok Pak Purbaya dalam materi kita. Publik pengen hasil akhir berupa pertumbuhan, tapi membebankannya ke pundak orang-orang yang fungsinya murni administratif. Coba kita bandingin, di satu sisi ada peran administratif yang fungsinya mirip banget sama kasir. Mereka yang lola angka, jaga neraca, gitu-gitu aja. Nah, di sisi lain ada kementerian teknis kayak perindustrian atau kelautan. Mereka ini produsennya. Pembicara kita negasin kalau yang seharusnya memproduksi pertumbuhan dan memancing inovasi kampus itu, ya si kementerian teknis ini bukan cuma bikin barang fisik, tapi juga ide. Kasir kan nggak bisa nyiptain pertumbuhan, mereka cuma menghitungnya. Lanjut ke bagian kedua, rantai inovasi dan paten. Nah, ini dengan sangat brilian mengilustrasikan rantai sebab akibat yang absolut dalam sebuah inovasi. Gini logikanya, nggak mungkin ada paten tanpa riset. Nggak mungkin ada riset tanpa disertasi. Dan yang paling krusial, nggak bakal ada disertasi kalau kampus dihalangi buat berpikir kritis. Jadi urutannya jelas banget dari sumber kita, dari pemikiran mentah, berubah jadi perdebatan akademis, diuji lewat riset, dilindungi sama paten, dan akhirnya barulah muncul implikasi bisnis yang mendorong ekonomi. Tapi tunggu dulu, ada aturan mainnya di sini. Pembicara ngasih perbedaan yang menarik banget. Pikiran murni itu gratis loh, itu murni anugerah dari Tuhan yang nggak bisa dipatenkan. Terus, apa yang bisa dipatenkan? Yang bisa itu adalah derivat atau model turunan dari pikiran tersebut. Kenapa paten ini penting banget? Ya karena paten inilah yang ngasih keunggulan kompetitif di pasar bisnis dan mencegah ide kita dicuri orang lain. Ini jembatan aslinya antara dunia akademis dan industri. Kita masuk ke bagian ketiga, kampus, berpikir kritis, dan feodalisme. Kalau kita ngomongin kampus, kita wajib paham satu kata ini, dialektika. Kampus itu, dari sananya, memang didesain secara fundamental buat mempertengkarkan pikiran. Sebuah ide baru bisa diuji kalau ada ide lain yang menentangnya. Kampus adalah tempat buat mempersoalkan kekuasaan dan menantang kemapanan. Tapi, dan ini kunci utamanya, melakukannya harus pakai argumen dan logika rasional, bukan sekedar pakai perasaan atau sentimen. Sayangnya nih, observasi kritis dari pembicara nunjukin realita yang beda banget sekarang. Kampus saat ini dinilai lagi terjebak di dalam apa yang disebut kripto-feodalisme. Intinya, ada ketakutan berlebihan dan stigma kalau ngeritik penguasa itu tabu. Mindset feodal kayak gini jelas melumpuhkan budaya dialektika tadi. Begitu kampus takut buat mikir rasional dan kritis, rantai riset dan inovasi yang kita bahas di awal tadi otomatis putus. Sekarang di bagian keempat, mengapa birokrasi membunuh inovasi? Nah, hal yang benar-benar menarik di sini adalah kontras budayanya. Tradisi universitas itu kan dibangun di atas keterbukaan pikiran dan dialektika. Tapi pembicara kita ngasih kritik pedas. Banyak alumni cerdas, begitu mereka masuk ke dalam kabinet birokrasi, tiba-tiba kehilangan ketajaman intelektualnya. Kenapa bisa gitu? Karena tradisi mikir kritis tadi diganti paksa sama tradisi hierarki. Kamu nggak lagi berdebat nyari kebenaran, kamu cuma dituntut ngikutin perintah atasan sama prosedur yang bertele-tele. Berdasarkan analisis tersebut, kesimpulannya benar-benar lugas. Anda tidak mungkin berharap ada inovasi dari dalam birokrasi. Gitu katanya. Inovasi yang sejati itu harus datang dari luar sistem birokrasi, yaitu dari kampus. Tempat di mana pikiran seharusnya bebas dan gak dibelenggu sama rantai pemerintahan yang panjang.
Hal ini malah nyiptain paradoks di lapangan. Di materi kita, ada cerita spesifik soal seorang teknokrat, Menteri Supratman, yang bahkan harus turun tangan mensponsori inovasi kampus. Bayangin, dia ngelakuin sesuatu yang melampaui tugas utamanya, justru karena kampusnya sendiri lagi mandek. Bukannya kampus yang jadi motor inovasi, malah harus ditarik-tarik dari luar, karena birokrasi di dalamnya juga udah ikutan bertele-tele. Jadi, kita sampai pada persimpangan yang krusial nih. Mengutip pertanyaan mendasar dari pembicara kita, apa sebenarnya akar masalah yang bikin kita gagal maju, dan langkah apa yang harus segera diambil buat mecahin kebuntuan ini? Ini ngebawa kita ke bagian kelima dan terakhir, menambang pikiran untuk masa depan. Solusi besarnya dirangkum dalam satu metafora yang keren banget, menambang pikiran. Selama ini kita kan terlalu fokus ngeruk sumber daya alam, tapi kita lupa ngaktifin sumber daya yang paling berharga, yaitu intelektual manusia. Pikiran manusia ini, yang dikasih Tuhan secara adil, harus dibiarin terbuka dan nggak boleh dibatasi. Cuma dengan kebebasan intelektual yang murni, kita bisa mendeteksi kekurangan kita dan memacu transisi jadi negara maju. Praktisnya gimana? Ini berarti kita harus balik ke peta jalan akademis jangka panjang, mengembalikan percakapan rasional ke kampus, bangun laboratorium buat nguji teori, publikasiin hasilnya, komersialin riset itu, dan amanin patennya. Buat ngelakuin ini semua, kita butuh rasa percaya diri secara nasional kalau kita itu mampu bersaing secara global. Nggak boleh minder atau tertekan sama kondisi stagnan hari ini. Jadi, sebagai penutup, coba deh kita renungin bareng pertanyaan krusial ini. Apakah kita sebagai bangsa bakal terus bergantung sama kasir-kasir administratif buat nyetak angka pertumbuhan 6% secara ajaib? Atau kita akhirnya bakal berani ngeruntuhin belenggu birokrasi dan feodalisme buat bener-bener ngebebasin pikiran kampus kita? Karena dari sanalah, dan hanya dari sanalah, inovasi sejati bangsa ini bakal lahir. Gimana menurut kalian? Terima kasih ya udah ngikutin pembahasan kali ini, dan sampai jumpa di analisis menarik berikutnya.